Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji. Mugi-mugi semoga ini semua dicatat sebagai catatan amal yang soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini saya ingin mari kita mentadabburi salah satu ayat dalam surat Al-Hajj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu. Kita semua diperintahkan untuk rukuk, sujud, ibadah kepada Allah. Kemudian ada lagi yang perlu kami highlight, kami garis bawahi, yaitu waf'alul khaira, berlakulah yang baik, la'allakum tuflihun. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah itu semua melakukan rukuk, melakukan sujud? Adalah agar kita semua la'allakum tuflihun, agar kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Highlight waf'alul khaira, melakukan kebaikan. Di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan, beliau menukil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh salah satu perkataan Ibnu Abbas yang disebut dengan waf'alul khaira. Di sini dijelaskan adalah silaturrahim, menyambung tali silaturrahim, wa makarimul akhlak, dan juga membaguskan akhlak itu termasuk adalah waf'alul khaira, berbuat kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita semua ini diperintahkan untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Orang yang baik ini kalau kita ambil dari surat Al-Hajj ayat 77, kebaikan itu dibagi menjadi dua, yaitu kebaikan dalam hal kita beribadah, dalam hal kita bermuamalah. Warka'u wasjudu wa'budullah, itu adalah cabang ibadah kepada Allah. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, sholat dengan baik, puasa, haji, termasuk di dalamnya kita tilawatil Quran, membaca zikir, bangun tengah malam, sholat qiyamul lail. Ini adalah bentuk kesolehan dalam cabang ibadah. Apakah cukup hanya dalam hal ibadah saja? Tetapi tidak cukup ternyata.
Kita diperintahkan untuk soleh dalam hal bermuamalah. Waf'alul khaira, melakukan kebaikan. Kalau perkataannya Ibnu Abbas tadi, salah satu contohnya adalah menyambung tali silaturahim, membaguskan akhlak. Kula panjenengan pulang dari masjid ini menyapa satu dengan yang lainnya, bersalaman, kemudian kita bertegur sapa, mengucapkan salam, senyum, itu merupakan waf'alul khaira. Kita tidak menghujat orang lain, gak ngerasani wong liyane, gak ngilokno wong liyane, itu termasuk waf'alul khair, yaitu kesolehan dalam hal bermuamalah. Harus seimbang. Dan kita yang paling penting jamaah sekalian, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang saleh, syahsan salihan. Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang baik, karena Allah memberikan rizki berupa usia. Allah memberikan kesempatan kita berupa usia ini hanya sedikit, hanya pendek. Sedangkan kehidupan akhirat itu begitu luas, kehidupan akhirat itu begitu panjang, maka begitu meruginya kita kalau tidak kita isi kehidupan kita ini dengan berbuat kesalihan. Sekarang jamaah sekalian, membahas tentang kesalihan, ada satu dialog, ada satu tanya jawab di antara seseorang dengan seorang ulama. Ada pertanyaan, jamaah itu mengatakan begini, mal farqu bainas salih wal muslih. Ibnu Qudamah ditanya, seorang ulama ditanya, apa perbedaannya orang yang soleh dengan seorang yang muslih? Ternyata orang yang soleh dan orang yang muslih ini itu memiliki kedudukan yang berbeda. Kedudukan yang pertama, orang yang soleh itu adalah khairuhu li nafsih, orang yang baik, tapi baiknya untuk dirinya sendiri. Sholat, puasa, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, itu soleh. Ada lagi derajat yang kedua adalah muslih. Apa yang disebut dengan muslih itu? Khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang yang baik, baik itu terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kalau sudah mengambil kemanfaatan, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka itu menjadi muslih. Kalau kita sholatnya rajin, itu namanya soleh. Tapi kalau kita sudah mengajak orang lain untuk melakukan sholat, itu yang disebut dengan muslih. Kalau kita sedekah, itu soleh. Tapi kalau kita sudah mampu menggerakkan jamaah masjid ini sedekah, itu termasuk dalam kategori muslih. Nah, di antara soleh dan muslih ini derajatnya pasti jauh lebih tinggi yang muslih. Dan ternyata ada dampak di baliknya. Dampaknya apa? Kalau soleh itu tuhibbuhun nas, orang yang soleh itu mengandung cinta, kesukaan orang lain. Kita lihat, kita buktikan. Ada orang rajin sholat, ada orang rajin puasa, puasa sunnah Senin Kemis,
pasti orang lain kagum, pasti orang lain suka. Oh, niki tiang saya, tiang saleh, tiang tawadhu. Itu orang yang saleh. Tapi kalau sampai kita itu sudah mengajak kepada orang lain, ayo niki sebentar lagi bulan Ramadan, ayo ngajak sedekah, ngumpulno duit dibuat konsumsi buka bersama selama bulan Ramadan misalnya. Kita menggalang dana untuk santunan anak yatim yang dibagikan di bulan Ramadan misalnya. Atau ada orang yang duduk-duduk di warung, ada orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, panjenengan ajak untuk melakukan sholat. Itu derajat muslih. Tapi muslih ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Tu'adihin nas. Konsekuensinya adalah dimusuhi manusia. Beda lah. Kalau kita wis gak ngurus wong liya, wis pokoke kula niki sembayang, wis pokoke kula niki poso sampai kuru, niku masya Allah Pak, orang lain semuanya senang. Tapi kalau kita sudah masuk pada ranah berdakwah, ranah ngajak wong liya, sudah pasti konsekuensinya ada orang yang tidak senang dengan kita. Jadi memang dalam fakta sejarahnya dijelaskan, Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qablal bi'tsah, sebelum diutus menjadi rasul, ahabbahu qaumuhu li'annahu salihun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dicintai oleh umatnya karena Rasulullah itu adalah orang yang saleh. Dapat gelarnya apa Pak? Al-Amin. Bayangkan anak muda dipercaya untuk mengislahkan, atau anak muda dipercaya untuk merukunkan di antara pimpinan-pimpinan kabilah itu, memasangkan Hajar Aswad. Karena kurang apa? Karena dicintai. Rasulullah itu adalah sosok yang soleh. Rasulullah itu sosok orang yang dicintai oleh kaumnya. Tapi Pak, yang perlu kita pahami, walakin, akan tetapi, lamma ba'athahullahu ta'ala, ketika Gusti Allah subhanahu wa ta'ala itu mengangkat Rasulullah menjadi Rasul, mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, shara muslihan. Kanjeng Nabi kemudian berubah, yang awalnya saleh menjadi muslih. Fa'adu, maka umatnya, kaumnya semua membenci apa yang dikatakan oleh mereka. Waqalu sahirun kadzabun majnunun. Yang awalnya Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut sebagai Al-Amin, yang dipercaya sekarang mendapatkan julukan kadzabun, orang yang ahli pembohong. Muhammad itu kadzab, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu sahir, tukang sihir. Bayangkan Pak, suatu malam yang beberapa waktu yang lalu kita peringati bersama, Rasulullah suatu malam berangkat, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di mana pada saat itu orang yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu beberapa hari, bahkan sampai berbulan. Kemudian
sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit ketujuh. Diceritakan apa ndak? Orang-orang yang tidak beriman itu mengatakan bahwa Rasulullah itu kadzab, majnun, gendeng ini, gila. Itu konsekuensi, Pak. Kalau kita ingin menjadi orang yang memberikan warna kepada umat ini, maka harus siap dibenci oleh orang. Kalau kita sudah memposisikan ingin menjadi orang yang memberikan manfaat, nyun sewu, tidak hanya ustadz, panjenengan jadi pengurus RT, panjenengan jadi pengurus RW, panjenengan jadi pengurus takmir, harus siap, Pak, dibenci oleh orang lain. Pasti itu. Sing jare ini RT ini cerewet, RW ini cerewet, RW ini kakean tarian dan lain sebagainya, sudah pasti. Ibu-ibu misalnya pimpinan majelis taklim, pimpinan PKK, pimpinan muslimat, lek dirasani anggotane ya kudu siap. Kalau sudah memposisikan dirinya sebagai seorang yang muslim. Wong Kanjeng Nabi mawon dimusuhi oleh umatnya, di mana sebelumnya Kanjeng Nabi itu dianggap soleh, dianggap al-amin. Sekarang ketika Rasulullah diangkat oleh Allah, dikatakan sebagai kadzabun, majnunun, sahirun. Kurang apa Rasulullah? Jamaah sekalian, mengapa hal ini terjadi? Karena apa sebabnya? Li'annal muslih yastadimu bisahrati ahwa'i ma yuridu ayyuslihahum min fasadihim. Karena orang yang muslih itu menghajar batu yang sangat besar dari hawa nafsunya, dari orang yang ingin melakukan keburukan-keburukan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Luqman Al-Hakim pernah memberikan wasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya Luqman Al-Hakim? Walidha awsa Luqmanu ibnahu bis-sabri, untuk bersabar. Hina hathahu 'alal islah, kalau ingin menjadi orang yang muslih, kata Luqman Al-Hakim, maka kamu harus menjadi orang yang sabar. Kenapa? Ketika kamu memposisikan muslih itu, li'annahu sayuqabalu bil adawah, maka sebentar lagi kamu akan dimusuhi oleh orang lain. Ada anak, Pak, mondok di pondok, pinter, hafal Al-Quran 30 juz, suaranya enak. Ketika lulus khotam Al-Quran, yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sampean wejangi, sampean tidak boleh jadi orang yang hafal Al-Quran kemudian hafal Al-Quran itu dinikmati oleh dirinya sendiri, tidak boleh. Maka harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tapi satu yang perlu kita pahami, ketika sudah terjun di masyarakat, sampean kudu paham, kudu sabar. Pasti ada orang yang tidak suka dengan dirinya. Senajan hafal Al-Quran, pasti ada orang yang tidak suka sama diri. Kenapa demikian? Li'annal musliha yamhillah bihi ummatan wassalihu yaktafi bihimayati nafsihi. Karena orang yang muslih itu hubungannya dengan kebaikan umat. Kalau orang itu hanya soleh, hubungannya hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi jamaah sekalian, orang yang berbuat baik, orang yang menyampaikan sebuah kebaikan itu ternyata ada dampaknya. Dampaknya apa? Dijelaskan di dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun.
Gusti Allah itu tidak akan menghancurkan, Gusti Allah itu tidak akan memberikan azab kepada sebuah kaum dengan kezaliman kecuali orang-orangnya itu adalah orang-orang yang muslih. Coba kita lihat, saya buka tafsirnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dari ayat ini kan surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bil dzulmi wa ahluha muslihun. Gusti Allah, Tuhan kalian itu tidak akan memberikan bencana, tidak akan memberikan azab kepada sebuah kaum kalau orang-orangnya itu muslih. Nah, ternyata dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa ternyata orang-orang terdahulu itu dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena dalam sebuah kaum itu sudah tidak ada orang yang mengajak kebaikan. Maka tidak cukup, Pak, kalau kita itu menjadi orang yang soleh saja, nyun sewu. Kita menjadi orang yang ahli ibadah, kita menjadi orang yang soleh untuk diri kita. Apakah cukup? Tidak cukup, Pak. Harus berdakwah untuk orang lain, harus mengajak kebaikan kepada orang lain. Dan itulah yang menyelamatkan umat. Itulah yang menyelamatkan umat ini. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala fahalla wujida minal qurunil madhiyah baqaya min ahlil khair. Sudah tidakkah ada, apakah sudah tidak ada dari orang-orang terdahulu itu, termasuk orang-orang yang ahlil khair, yang ahli kebaikan? Apa itu? Yanhauna amma kana yaqu bainahum minasyurur, di mana orang itu mencegah dari perbuatan buruk, wal munkarat, orang-orang yang mencegah dari perbuatan mungkar, wal fasad fil ard, dan orang-orang yang mencegah dari kerusakan di muka bumi ini. Mereka semua dibinasakan oleh Allah. Mengapa? Karena sudah tidak ada orang yang mau memberikan kebaikan, memberikan nasihat kebaikan. Bahaya, Pak. Wonten setunggal kampung tiang niki soleh kabeh, tapi gak ono sing gelem nasihati, gak ono sing gelem ajak-ajak kebaikan. Ini bahaya. Karena orang-orang terdahulu itu disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena ini tadi, tidak ada lagi orang yang memberikan nasihat. Wa qawluhu illa qalila, dan dikatakan ada tapi cuma sedikit, sudah tidak ada lagi yang menasehati. Mereka sangat sedikit. Qad wujida minhum man hadha dharbi qalil, mereka sedikit sekali. Lam yakunu katsiran, tidak banyak. Dan mereka yang sedikit itu yang mau menasehati kepada orang lain, mau menyampaikan kebaikan kepada orang lain, yang mau ajak-ajak dumateng wong liya, wa humul ladzina anjahumullahu inda hululi iyarah. Mereka itulah yang diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, wa faj'atin niqamah, dan diselamatkan dari azab Allah yang datangnya itu tak diduga-duga pada saat itu juga. Jadi orang-orang muslim itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita ini diperintahkan oleh Allah, walihada amara ta'ala hadhil ummah asy-syarifah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat yang mulia ini, kita ini dimuliakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, ayyakuna fiha may ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yaitu diperintahkan oleh Allah untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan dijelaskan di dalam hadis, innan nasa idza ra'aul munkara falam yughayyiru, ketika ada satu kaum
di mana mereka melihat kemungkaran. Ada sebuah desa, kemudian di desa itu ada keperbuatan maksiat, ada pusat perbuatan maksiat, kemudian ahli desa ini tidak ada yang ngelarui, tidak ada yang mencegah, diam saja. Kata hadis Nabi ini, ausyaka ayya'ummahumullahu bi'iqab, maka itulah yang mengundang kaum itu akan disiksa, akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak gampang Pak, ketika ada sebuah desa, kemudian desa ini nyun sewu naudzubillah, kok ono pusat perjudian, gak ono sing wong wani berdakwah sampai menghilangkan perjudian itu, maka itulah salah satu sebab diturunkannya musibah di sebuah daerah tersebut. Kemudian jamaah sekalian, di dalam penjelasan tafsir yang lain, ini terakhir penjelasannya dari ayat ini disampaikan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Sebenarnya ketika kita ini melakukan kezaliman, hanya maknanya adalah bidzulmin bisyirkin au kufrin. Kalau penjelasannya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yang disebut dengan kita melakukan kezaliman, keburukan itu adalah dengan kekufuran ataupun kesyirikan kepada Allah. Tapi tidak cukup itu. Kalau suatu kaum itu kafir, kalau suatu kaum itu melakukan kekufuran kepada Allah, tidak cukup untuk mengundang kebinasaan. Yang menyebabkan diturunkannya musibah, yang menyebabkan diturunkannya azab siksa Allah Subhanahu wa taala, ai lam yakun liyuhlikahum bil kufri wahda, tidak cukup hanya kekufuran saja, hatta yandhafa ilaihil fasad, sampai mereka semua melakukan kerusakan yang hubungannya dengan umat manusia. Contohnya seperti kama ahlaka qauma Syuaib, seperti kaumnya Nabi Syuaib. Mereka semua apa? Curang timbangan, hubungannya merusak orang lain, maka diturunkan azab kepada kaumnya Nabi Syuaib. Wa qauma Lut bil liwat, yaitu kaumnya Nabi Lut, mereka melakukan oral seks. Mereka melakukan hubungan yang tidak semestinya, hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lah ini yang kemudian menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, kalau kita ini hanya kafir saja, kalau kufur saja, naudzubillah, suatu kaum itu hanya kufur saja dengan Allah, dibiarkan sama Allah. Tapi kalau sudah mengandung, melakukan kerusakan, melakukan kemungkaran yang hubungannya antara manusia satu dengan manusia yang lain, lah ini yang akan menimbulkan mafsadah, menimbulkan siksaan dari Allah. Terakhir daripada yang terakhir, Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Fi Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan al-insan madani bit-tab'i. Manusia itu dalam fitrahnya adalah makhluk sosial. Dijelaskan oleh Aristoteles dalam bahasa Yunani, zon politikon. Manusia itu adalah makhluk sosial. Maka tidak cukup kalau kita itu hanya baik untuk diri kita. Menjadi orang yang soleh saja itu tidak cukup. Kalau kita ingin itba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjadi orang yang muslih, menyampaikan kebaikan, membuat perubahan-perubahan, memberikan warna kepada kaum. Harus berani Pak tampil di masyarakat, memberikan usulan ini, menjadi pemimpin di kaumnya. Itu harus berani, dan itulah perintah Allah.
Tetapi yang perlu kita pahami bersama, kalau kita sudah nyemplung, berkecimpung di masyarakat, menjadi pemimpin di masyarakat, memberikan warna di masyarakat, pasti akan ada cobaannya. Cobaannya apa? Yaitu akan dimusuhi, dirasani, diilokno, dilabrak. Itu wis dadi bumbu jangan, pasti. Tidak usah jauh-jauh, Rasulullah dibuktikan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ketika kita menjadi orang yang muslih, kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama suatu kaum itu ada orang yang mau mengajak kebaikan, insya Allah kaumnya itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita tidak hanya dijadikan seorang yang saleh, kita termasuk dijadikan orang-orang yang muslih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menikmati sajian lontong balap ini sepertinya. Duh, Mas Boy. Nggih. Siraman jasmani sekaligus siraman rohani. Dari apa Manisa? Ini kan mulai akur. Mangga. Inilah demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi yang hari ini diasuh oleh beliau Ustadz Dr. Haji Rahman Firdian MAG. Sampai berjumpa di pengajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, guyub beda. Muslim, orang yang mengajak kebaikan, orang yang ahli masjid
Ya kan mengajak orang supaya datang ke masjid. Nah, itu namanya muslim. Tidak hanya muslim tapi muslih juga. Nah, jadi dari yang muslim menjadi muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sudah mengamalkan amalan muslim ini. Tinggal kita ini kerjasamanya dengan muhajirin dan ansarnya. Pun nggih Bu Hanim. Ini ada Bu Hanim sedang menonton. Nggih, monggo menikmati lontong balap menu hari ini. Sampai sekarang banyak. Katanya kok wejo ngoten, Pak. Jadi orang sepuh-sepuh ini baru duduk. Ngoten ya, alhamdulillah. Ya, nggak kuat nyonggo. Nggih, balita niki nggih. Balita bapak-bapak 50 tahun ke atas. Kalau malu. Sami sawen Pak Sami iki. Dalai garwane sampean. Oh, iki ra.